Beliau babul udhiyati, berkata Imam Mar'i Al-Karni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilul Talib, babul udhiyati, bab pembahasan tentang udhiyah, sembelihan kurban, tentang sembelihan kurban, yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelahnya. Tayyib. Sebelum kita masuk, kita jelaskan dulu tentang udhiyah. Udhiyah ini menyembelih. Menyembelih itu sendiri adalah ibadah. Perhatikan ikhwah, akhwat semua, menyembelih itu sendiri, menumpahkan darah adalah ibadah. Menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ikan. Ada ikan disembelih? Nah, ayam, sapi, kambing, kuda. Kuda halal tidak dimakan kuda? Halal ya, kuda halal dimakan. Diriwayatkan dari Asma, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kami dahulu menyembelih kuda pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah masih hidup, mereka menyembelih kuda, mereka makan. Jadi menunjukkan kuda itu halal dimakan. Jadi menyembelih itu sendiri adalah ibadah, menumpahkan darah. Menyembelih sendiri itu ibadah. Kalau menyembelih itu ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kapan menyembelih kita peruntukkan selain Allah, berarti kita beribadah kepada selain Allah, masuk kesyirikan. Masuk kesyirikan, syirik. Makanya menyembelih itu ada syarat yang harus terpenuhi supaya sah sembelihan, menunjukkan dia ibadah. Di antaranya yang menyembelih harus muslim. Di antaranya menyembelih harus membaca bismillah. Kalau tidak jadi bangkai, haram dimakan. Menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah itu sendiri. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Maksudnya menyembelih diserahkan kepada selain Allah seperti apa, Ustaz? Misal datang ke tempat yang dianggap keramat, dia menyembelih di situ, dipersembahkan untuk penghuni yang ada di situ, jin. Nah, itu berarti dia menyembelih untuk siapa? Untuk selain Allah SWT. Syirik. Kalau menyembelih itu sendiri ibadah. Bangun rumah supaya rumah ini tidak diganggu, maka disembelih. Baru darahnya ditaruh di bagian bangunan-bangunan. Tujuannya agar jin-jin yang ada di situ tidak mengganggu. Nah, tujuannya ini menyembelih ini dipersembahkan untuk siapa ini? Untuk jin atau penghuni di situ. Ini syirik. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Kesyirikan, karena menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu sendiri. Nah, sembelihan ini ada dua. Ada sembelihan yang mubah, ada sembelihan yang ibadah, yang disyariatkan. Sembelihan yang mubah seperti apa? Ya, menyembelih untuk dijual, menyembelih untuk diperjualbelikan, untuk dimakan dagingnya, dihadiahkan, menyambut tamu dan seterusnya. Tapi ingat, ketika dia menyembelih itu sendiri adalah ibadah. Tidak boleh dia peruntukan selain Allah SWT. Harus baca bismillah dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada sembelihan yang ibadah, yang disyariatkan.
Seperti apa? Menyembelih hewan kurban. Itu ritual ibadah. Di antaranya apa lagi? Akikah, ritual ibadah. Apa lagi? Hadiu, yang sembelihan yang dibawa oleh orang yang naik haji itu, haji tamattu, haji qiran, atau orang yang melanggar perkara yang diharamkan ketika ihram, ketika haji, bayar kafarat, dam. Itu juga sembelihannya juga ibadah. Termasuk bernazar untuk menyembelih. Saya kalau sehat ini, saya akan menyembelih kambing, saya bagi ke fakir miskin. Jadi wajib harus dia menyembelih. Nazar untuk menyembelih. Jadi menyembelihnya tadi adalah ibadah, ritual ibadah. Jadi menyembelih itu ada yang mubah, yang bukan ritual, ada yang ritual. Ada yang ritual. Tapi perlu diingat bahwasanya menyembelih itu sendiri adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau wahiyya sunnatun muakkadatun. Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Jadi sunnah dibagi dua oleh para ulama, ada yang sunnah biasa, ada yang muakkadah. Sunnah muakkadah ini dia sangat ditekankan, hampir wajib hukumnya, tapi tidak sampai wajib. Sunnah muakkadah. Jadi menyembelih hewan kurban hukumnya apa? Berkurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Man lam yudhi, man indahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelebihan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musalla kami, tempat sholat id kami. Menunjukkan penekanan, tapi tidak sampai wajib dan tidak sampai dapat dosa. Tapi orang ini apa? Terjerumus ke perkara yang tercela, termasuk bakhil, tercela, tapi dia tidak sampai dapat dosa. Punya kelebihan, mau beli perabot macam-macam, dia bisa biar sampai harga 2 juta, 3 juta bisa. Pas saat berkurban, Mbak bilang tidak mampu. Paham ini ikhwan? Terus apa keutamaannya? Keutamaannya besar. Berkurban. Disebutkan dalam hadis akan diampuni dengan tetesan darah terakhir dari hewan yang disembelih tersebut. Butuh kita ya. Siapa yang tidak butuh diampuni dosanya ya, kawan? Semua orang butuh diampuni dosa. Belum lagi pahala. Jadi menyembelih itu pahalanya besar. Yang memiliki kelebihan, uangnya tidak tahu dia mau bikin apa, ini serahkan di kurban ini. Kemudian kata para ulama, mana yang lebih afdal? Dia bersedekah dengan harga hewan kurban atau dia berkurban? Misalnya dia punya doi
bisa mau beli kambing harga 3 juta. Dia ada uang harga 3 juta, dia bisa beli kambing. Nah, mana yang afdal? Dia bersedekah ke fakir miskin dengan uang 3 juta atau dia membelikan kambing untuk disembelih? Yang afdal mana? Dia beli kambing untuk disembelih daripada dia bersedekah dengan uang 3 juta tadi itu. Jadi afdal, pahalanya lebih besar. Kemudian kata beliau, wa tajibu bin nadri wa biqaulihi hadhihi udhiyatun aw lillah. Menjadi wajib hukumnya kata beliau bin nadri, jika dinazarkan. Wa biqaulihi, dan ketika dia berkata kepada hewan yang dia beli, bukan hewan dipakai cerita. Maksudnya dia beli hewan, dia berkata hadhihi udhiyatun, ini adalah hewan kurbanku. Atau dia mengatakan ini untuk Allah, saya akan sembelih di Idul Adha, maka wajib hukum. Sudah bukan sunnah lagi. Jadi hukum asal nazar hukum asal udhiyah berkurban hukumnya sunnah muakkadah, tapi akan menjadi wajib kapan? Ketika dinazarkan. Kalau dia sudah bernazar, hukumnya wajib dia untuk berkurban. Saya bernazar akan berkurban di Idul Adha ini, wajib, sudah bukan sunnah lagi. Harus berkurban dia. Dapat dosa dia kalau tidak berkurban. Menjadi wajib hukumnya, berubah jadi wajib. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua menjadi wajib kalau hewan yang dia beli tadi itu dia mengatakan ini hewan kurban saya, jadi wajib. So tidak boleh diganggu gugat itu hewan kurban itu. Hewan yang tadi tidak boleh dia jual belikan, dia hadiahkan, tidak boleh. Harus dia sembelih pada saat hari raya Idul Adha. Nah, paham di sini, ikhwan? Kondisi yang menjadi wajib ada dua. Yang pertama dinazarkan, bernazar. Bernazar ini akan mewajibkan perkara yang sunnah, ibadah yang sunnah. Bukan hanya nazar saja menjadi wajib, seluruh ibadah. Contohnya sholat sunnah, kalau dia nazarkan menjadi wajib. Umroh yang sunnah kalau dia nazarkan menjadi wajib. Sedekah kalau dia nazarkan menjadi wajib. Jadi amalan yang sunnah kalau dia nazarkan menjadi wajib, termasuk adalah hewan kurban, termasuk berkurban. Paham di sini, ikhwan? Paham ya? Hukum asal sunnah muakkad. Kapan jadi wajib? Ketika dia nazarkan. Kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika dia sudah tentukan hewan tersebut untuk dia sembelih. Ketika dia sudah menentukan hewan yang dia beli atau yang dia punya untuk dia sembelih di hari raya, maka wajib dia sembelih. Misalnya dia ada kambing, dia piara atau dia beli di pasar. Kalau sekedar ada kambing dia belum tunjuk itu kambing yang dia mau sembelih di hari raya Idul Adha, belum wajib hukum. Begitu juga dia sudah beli, sekedar niat belum menjadi wajib. Misalnya dia ke pasar baru niat akan menjadikan hewan ini hewan kurban, misalnya datang ke pasar membeli kambing seumur berapa? 1 tahun ke atas syaratnya.
Dia sudah punya niat, tujuan dia membeli kambing ini ingin dia sembelih di hari raya. Jadi wajib tidak tadi itu kambing yang dia beli untuk disembelih di hari raya? Arul? Jadi wajib? Tidak wajib. Karena dia belum tentukan dengan lisannya dia. Harus dia sudah sudah tentukan dengan lisan. Bacirik tadi. Kalau sekedar niat belum wajib. Misalnya dia ada kambing memang dia pelihara, 10 ekor misalnya, sudah dia punya niat ingin salah satunya dia sembelih pada hari raya untuk Idul Adha. Itu belum menjadikan hewan tadi itu harus dia sembelih di hari raya, belum wajib. Kecuali dia sudah tunjuk. Oh yang ini laki-laki di petanduk ini sudah memenuhi syarat. Ini saya akan sembelih ini, dia tunjuk saya akan sembelih yang ini di hari raya. Hewan itu wajib dia sembelih di hari raya. Tidak boleh dia perjualbelikan lagi kalau dia sudah tentukan dengan lisannya. Paham di sini ikhwan? Haram diganggu itu. Tidak boleh dia jual belikan, dia hadiahkan, tidak boleh. Harus dia sembelih pada hari. Boleh kau tukar? Tidak boleh. Yang dia tunjuk tadi itu yang harus dia sembelih. Wajib. Selama dia tidak menentukan apa-apa, sekedar di dalam hati, maka belum ada yang wajib itu. Belum ada. Biar dia suara kambing, biar suara sapi. Tapi kalau dia pegang-pegang sapi yang itu, saya mau potong Idul Adha, wajib. Menjadi tertentu hewan tersebut sudah menjadi hewan yang harus hewan kurban yang harus dia sembelih di hari raya Idul Adha pada waktunya. Jadi hewan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dia pikir babajak akan, tidak boleh dia jual, hibahkan, tidak boleh. Harus dia sembelih. Selama tidak ada penentuan dari dia, maka belum wajib. Paham di sini? Afin, mau ngerti? Jadi kapan menjadi wajib? Hukum asalnya sunnah muakkad. Berkurban hukum asalnya sunnah muakkad. Kapan menjadi wajib? Ketika dia nazarkan. Kalau saya sembuh ini, saya punya anak sehat, atau saya punya ini, saya akan berkurban hari raya ini, hari Idul Adha ini, wajib dia berkurban. Atau dia sudah tunjuk mana hewan yang dia ingin kurbankan, berarti di luar dari itu tidak wajib. Biar dia sudah punya hewan, selama dia tidak tentukan, tidak wajib. Sekedar niat belum cukup menentukan hewan kurban, harus dia tunjuk. Tayyib. Paham ya? Alhamdulillah, kita lanjut. Kemudian kata beliau, wal afdhal al ibilu fal baqaru fal ghanam. Kemudian Imam Mar'i Al-Karmi rahimahullah taala melanjutkan, wal afdhalu, yang afdal adalah menyembelih onta, kemudian bakor, apa bakor? Sapi, kemudian ghanam, kambing. Jadi kalau utuh, satu ekor utuh, maka yang afdal adalah onta. Di bawahnya sapi, di bawahnya lagi kambing, di bawahnya ada, di bawah kambing ayam,
bisa korban pakai ayam? Tidak sah. Bukan hewan kurban itu, sedekah biasa itu. Hewan kurban itu ada pahala tersendiri ya, itu syariat, ritual ibadah tersendiri. Jadi harus dari 3 ini hewan ini: onta, sapi, dan kambing. Tidak boleh kuda, apalagi ayam. Ustaz, boleh kerbau Ustaz? Boleh kerbau. Jadi sapi dia masuk kerbau digolongkan ke sapi sama. Bisa sapi, bisa kerbau. Tapi ingat, jenis hewan onta, sapi, dan kambing ini harus yang kampung, bukan yang liar. Sapi, ada sapi liar, ada sapi liar. Ada itu kalau tajuknya tajam itu sapi juga, cuma dia liar. Memang sapi liar ada di hutan. Itu mau dikurban tidak boleh, tidak sah. Harus sapi kampung yang biasa terledikan, yang jinak. Kambing juga demikian, ada kambing hutan, tidak sah, tidak boleh. Harus kambing kampung, kambing biasa. Rusa, boleh rusa? Tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau dia sembelih hari raya Idul Adha, dia bersembelih rusa, baru dia lagi dapat daging. Boleh, sedekah biasa, bukan hewan kurban. Bukan hewan kurban. Hewan kurban ada pahala tersendiri, besar pahala. Kalau sana cuma sedekah biasa. Begitu juga hewan kambing atau sapi atau unta yang dia sembelih yang tidak memenuhi syarat, itu jadi daging biasa, sedekah biasa. Seperti kambing dia potong umur 8 bulan misalnya, belum memenuhi syarat, belum 1 tahun. Dia harus 1 tahun sempurna ke atas. Kurang dari 1 tahun tidak sah. Tidak sah sebagai hewan kurban, tapi sebagai sedekah biasa. Sah sedekah biasa. Jadi kalau dia berkurban sempurna, 1 ekor sempurna, maka yang afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Bagaimana kalau berserikat? Mana yang lebih afdal, berserikat sapi dengan sapi 1 ekor? Jelas sapi 1 ekor lebih banyak, lebih afdal daripada sapi berserikat. Boleh tidak sapi berserikat kurang dari 7? Berserikat cuma 2 orang, 3 orang? Boleh. 7 itu mentoknya saja, tidak boleh lebih dari 7. Tapi kurang dari 7 boleh. 1 aja boleh, orang apalagi 2 tuh. 7 saja boleh, apalagi kurang dari itu. Kalau ada orang yang mau berserikat, saya tidak mau, orang 2 saja pilih sapi berserikat, boleh. Jelas kalau cuma 2 lebih afdal daripada lebih dari 2. Ya, 2 orang lebih afdal dari 3. 3 orang berserikat lebih afdal dari 4. Semakin banyak, semakin kurang. Semakin sedikit orang yang berserikat, semakin banyak pahala. Apalagi 1 ekor dia sendiri. Ustaz, boleh lebih dari 1 ekor Ustaz? Lebih bagus lagi. Kurban misalnya dia 2 ekor untuk dia sendiri, 3 ekor, 10 ekor. Rasulullah pernah 100 ekor. Banyak, puluhan ekor. Boleh. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Bagaimana onta atau sapi berserikat
kambing satu ekor kalau kambing tidak boleh berserikat, ya, tidak boleh kambing 2 orang 3 orang tidak sah. Yang boleh berserikat hanya sapi dengan onta. Bagaimana berserikat sapi dan onta dibanding dengan kambing satu ekor, mana yang afdol? Kambing satu ekor. Subhanallah. Karena ini utuh satu ekor. Jadi berkurban dengan kambing satu ekor itu lebih afdol daripada berserikat di sapi, berserikat di onta. Kita cerita afdol, bukan cerita sah atau tidak sah. Baru yang berserikat ya tetap dapat pahala besar pahalanya, karena sudah berkorban, no? Cuma kita cerita mana yang lebih afdol, pahalanya lebih besar. Paham di sini, ikhwan? Nah. Kemudian itu dari jenis hewan yang afdol kalau sempurna adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian kambing. Kalau berserikat dengan tidak berserikat, yang afdol tidak berserikat walaupun kambing satu ekor. Itu dari sisi jenis. Kemudian afdol berikutnya, keafdolan berikutnya dari sisi gemuk. Gemuk besar itu lebih afdol daripada yang tidak gemuk. Yang ketiga, perbandingan afdolnya. Yang ketiga, yang lebih mahal harganya. Hati-hati yang mau cari-cari harga murah, DP pahala Allah sedikit. Berkurban ini harus cari yang mana? Ingin pahala banyak tentunya. Disebutkan oleh para ulama termasuk kriteria keafdolan itu dari sisi harga, dari sisi jenis, dari sisi apa tadi? Daging, banyak dan tidaknya daging, dari sisi harga, dari sisi warna. Yang keempat, warna. Parameter untuk perbandingan keafdolan. Sebentar saya jelaskan. Kalau ada hewan, entah sapi, kambing atau onta, sama-sama gemuk, mana yang afdol? Ya tidak ada afdol, sama-sama ada besar sama, misalnya tidak. Tapi yang sama-sama gemuk, yang satu harganya lebih mahal. Ini sama besarnya, ini perkiraan. Kalau dipotong ya 200 kilo, ini tetap 200 kilo juga. Cuma ini harganya 20 juta, ini 18 juta. Mana yang lebih afdol? Yang 20 juta lebih afdol, pahalanya lebih besar. Ini berkorban ini bukan mau makan mau jual. Kalau mau jual cari yang paling murah supaya untung banyak. Ini tidak mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan cari yang kecil, yang murah, pahalanya Allah sedikit. Ini ibadah kurban. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu atau? Sebentar kita membandingkan lagi ini antara gemuk dengan harga, warna dan seterusnya. Azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Jadi sama-sama gemuk, yang satu lebih mahal berarti yang lebih mahal, yang lebih afdal. Afdal di sini dari sisi pahala tentunya. Bagaimana kalau yang satu gemuk, sama-sama sapi nih, bukan sapi dengan perbandingan sapi dengan kambing, jelas sapi lebih afdal. Sapi gemuk, sapi tidak terlalu gemuk, lebih kecil dari sapi. Tapi ini mahal, ini murah. Mana yang lebih afdal? Hah? Ini gemuk, banyak daging, tapi sama-sama umur ini. Ini agak kurang, cuma ini mahal, harganya 20 juta. Ini harganya cuma 15 juta, tapi dia lebih gemuk. Ini agak kecil sedikit, cuma mahal. Mana yang lebih afdal? Yang lebih mahal. Yang mahal. Bagaimana Pak? Pak Ani? Masya Allah. Kan sudah kita taruh tadi yang parameter yang paling tinggi apa? Gemuk. Ini dari sisi yang lain jenisnya sudah gemuk. Mau baku pusing harganya, mau 100 juta satu kali, kalau agak kurus tetap tidak afdal. Yang afdal yang gemuk walaupun murah. Parameter yang pertama gemuk itu harus kita perhatikan dulu, walaupun murah. Tapi kalau tak gabung gemuk dengan mahal, itu yang lebih afdal tentunya toh. Berarti kapan mahal ini diperhatikan? Dianggap ketika sama-sama gemuk, baru lihat mahalnya. Baru itu. Sudah? Kemudian dari sisi apa tadi? Gemuk apa yang? Harga sudah tadi. Dari sisi warna, yang paling afdal kalau yang paling afdal adalah yang putih, warna putih. Itu lebih afdal. Kalau tak kumpul dia gemuk, mahal, warna putih, sudah itu. Tak kumpul afdal itu tiga itu, masya Allah. Ini kita mau cerita yang afdal ini bukan sah atau tidak sah. Sebentar itu sah, yang tidak sah, yang cacat apa nanti sebentar. Ini terus bercerita yang tidak cacat ini. Jangan antum bandingkan cacat dengan gemuk, apa ini mahal. Sebentar itu, ini yang masih sempurna tanpa cacat. Sudah? Warna. Yang afdal adalah yang putih atau cenderung yang putih. Begitu. Dapat sapi warna bak hitam, bak putih, antum pilih putih. Baik. Rasulullah SAW menyembelih kambing yang berwarna putih. Dari situ itu. Dari situ. Mereka dalilnya di situ. Baik. Kemudian kata beliau, wala tujzi'u min ghairi hadhihi thalathati. Tidak sah selain jenis hewan yang tiga ini, tidak sah. Selain onta, selain sapi, selain sapi kerbau, selain kambing, tidak sah. Tapi boleh mau potong di Idul Adha, Ustaz? Boleh. Daging biasa.
sedekah biasa saja, tidak masuk hewan kurban. Pahalanya beda itu. Wa tujzi'u syatu 'anil wahidi wa 'an ahli baitihi wa 'iyalihi. Sah satu ekor kambing untuk satu orang dan untuk keluarganya atau orang yang dia tanggung nafkahnya. Hukum asal berkurban itu adalah setiap orang. Hukum asal berkurban itu tiap orang. Biar terompe istri juga berkurban, turun kurban, istri kurban, terompe anak berkurban, lebih bagus. Tapi kalau kepala keluarga yang menafkahi ini sudah berkurban, maka sudah cukup untuk semuanya. Sudah mewakili istrinya, anak-anaknya, dan orang yang ada di tanggungannya. Paham di sini? Nah. Kalau berserikat tidak boleh di kambingnya. Wa tujzi'ul badanatu wal baqaratu an sab'in. Sah badanah unta wal baqarah dan sapi an sab'in untuk 7 orang, berserikat 7 orang. Lewat dari 7 tidak boleh. Tidak sah itu. Maksimalnya 7. Tapi Ustaz, ada itu Ustaz, satu kantor Ustaz, 100 orang berkumpul Ustaz rumah kurban. Kalau 100 orang dikali saja tuh 100 bagi 7, berarti berapa ekor itu sapi? Nah itu boleh. Tapi kalau 100 orang untuk 1 ekor tidak boleh. Mau jadi daging biasa itu, bukan hewan kurban. Suatu kantor, satu sekolah misalnya, ada yang begitu? Ada, bilang ke saya tidak sah itu jadi hewan kurban. Terus Ustaz solusinya kumpul doi yang dikumpul tadi dihadiahkan untuk 1 orang. Biar nanti dia yang berkorban, baru dapat lagi ya makan sama-sama. Nah, begitu. Jangan korbankan cuma mau makan daging, akhirnya korban ini hewan kurban, so tidak jadi hewan kurban. Ustaz, boleh di antara yang berserikat 7 tadi Ustaz, ada yang tidak berkorban Ustaz, cuma dipeniat cuma mau makan daging saja. Berserikat ini maksudnya begini, apakah dipersyaratkan yang berserikat 7 harus orang yang niatnya untuk berkorban semua? Bagaimana kalau ada salah satunya atau 2-nya niatnya bukan kurban, cuma sekedar for makan? Orang kafir misalnya, saya yang mau berserikat Allah, saya for makan di rumah. Boleh tidak? Masya Allah boleh. Boleh. Berarti untuk dia bukan hewan kurban, yang serikat yang lain jadi hewan kurban. Misalnya 7 orang, 3 orang niatnya bukan kurban misalnya, 4 orang niatnya kurban, cuma 4 orang ini saja yang dapat pahala kurban, yang 3 orang yang cuma daging biasa. Dorang ambil orang PHK gitu, habis disembelih. Jadi tidak harus mereka niatkan untuk mereka yang berserikat itu untuk hewan kurban. Kalau berserikat di pahala Ustaz, berserikat itu 2, berserikat di kepemilikan, berserikat di pahala. Kalau berserikat di kepemilikan tidak boleh lebih dari 7.
kurang dari 7 boleh. Kalau berserikat di pahala tidak ada batas. Biar 1000 orang antum mau bagi ke sana dari pahala. Paham ini? Antum sembelih kambing, antum niatkan ini untuk saya dan untuk keluarga saya pe opa-opa, tete-tete saya pe keluarga, pahalanya untuk mereka yang juga sembelih. Sedikit pahala tidak terbatas, tapi dalam kepemilikan terbatas. Kalau kambing ya 1 orang tidak boleh lebih, sapi maksimal 7, begitu juga onta. Dan tidak dipersyaratkan yang berserikat tadi harus niatnya orang yang berkurban semua. Demikian. Kemudian kata beliau, berarti Ustaz kalau istri mau berkurban sendiri, Ustaz, anak-anaknya kurban sendiri, bapaknya juga kurban sendiri, tidak ada masalah. Paham ya? Tapi kalau tidak sudah cukup tadi dari kepala keluarga. Wa aqallu ma yujzi'u min ad-dhani ma lahu nisfu sanatin wa min al-ma'zi ma lahu sanatun wa min al-baqari wal jamusi ma lahu sanatani wa min al-ibli ma lahu 5 sinin. Dan umur minimal yang sah, umur minimal yang sah untuk domba 6 bulan, sempurna 6 bulan sudah umurnya atau lebih. 6 bulan itu ukuran apa? Umur minimal. Lebihnya terserah, jangan kurang dari 6 bulan. Kalau domba semua tahu domba, yang DP bulu banyak itu warna putih, itu 6 bulan minimal. Wa minal ma'zi ma lahu sanatun. Kalau kambing biasa 1 tahun, yang DP bulu biasa dia kambing biasa 1 tahun. Ustaz, saya ada kambing ini basarin Ustaz, pai ini basar daging ini, baru DP umur 9 bulan Ustaz. Tapi lihat Ustaz sama dia anak 1 Ustaz. Tentu tidak sah. Kita melihat apa umur? Umur itu syariat. Syariat yang menentukan sah dan tidak sah. Ini bukan aturan manusia, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Jadi umur kalau di domba 6 bulan, di kambing 1 tahun. Biar dia basar, kalau belum sampai 1 tahun tidak sah. Wa minal baqari wal jamus, dan untuk sapi dan jamus. Apa jamus ini? Kerbau. Bakor sapi, jamus bahasa Arab artinya kerbau. Jamus kerbau. Malahu sanatan, minimalnya 2 tahun. Cukup 2 tahun, tidak boleh kurang dari 2 tahun atau lebih. Biar dia gemuk bagaimana, basar, soba otot, banyak daging, kalau belum sampai 2 tahun tidak sah. Wa minal ibli ma lahu 5 sinin, dan onta 5 tahun, umur 5 tahun. Kemudian kata beliau kemudian menyebutkan cacat pada hewan yang menyebabkan tidak sah, dan yang menyebabkan ada cacat yang dia tetap sah, ada yang tidak sah. Jadi cacat itu ada yang tetap sah, ada yang tidak sah. Nah di sini beliau menyebutkan cacat tapi dia tetap sah. Wa tujzi'ul jamma'u wal batra'u wal khasiyyu wal hamilu wa ma khuliqa bila udhunin
au dhahaba nisfu ilyatihi au udhunihi. Kata beliau, sah hewan kurban baik sapi, unta ataupun kambing al-jamma yang tidak punya tanduk. Jamma itu dari lahir memang tidak punya tanduk, bukan yang disengaja dipotong, bukan, atau kecelakaan patah dari tanduk, bukan yang dimaksud ini. Kalau itu nanti beliau akan jelaskan setelah. Ini memang yang tidak punya tanduk, memang tidak ada tanduk dia, sah. Wal batro yang tidak punya yang tidak punya ekor. Tidak punya ekor. Maksudnya ini bukan yang sengaja, yang ada kecelakaan sengaja diputus, bukan, dari lahir dia tidak punya. Itu sah. Kemudian wal khosiyu yang tidak menghasilkan keturunan, apa ini? Mandul, sah. Wal hamil, demikian juga yang hamil, sah. Sementara hamil disembelih, sah. Ustaz, begitu disembelih Ustaz, DP anak sobasar Ustaz keluar. Ini DP anak ini termasuk jadi hewan kurban atau bagaimana Ustaz? Paham di sini? Kata para ulama, termasuk hewan kurban. Kalau dia lahir mati, boleh dimakan. Kalau dia lahir masih hidup, harus disembelih. Jadi dia mengikuti induknya, hukum induknya. Induknya tadi hewan kurban, dia juga hewan kurban. Tidak boleh diperjualbelikan. Hamil boleh. Ini jelas berarti. Jadi hewan yang lagi hamil tidak ada larangan untuk menyembelih. Kita ambil hukum juga, cabang hukum dari yang disebutkan para ulama, berarti menyembelih hewan yang sedang hamil tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak dosa, tidak haram. Wa ma khuliqa bila udhun, demikian juga yang terlahir tanpa talinga. Memang dari sononya lahir memang tidak ada telinga, sah. Au dhahaba nisfu iryatihi, atau hilang setengah dari ekornya. Jadi ekornya setengah yang tidak ada, masih boleh. Au udhunihi, atau telinganya setengahnya. Tak potong misalnya telinga. Jadi cacat yang bukan dari dari sejak lahir ini dilihat. Kalau setengah atau lebih dari setengah yang terpotong, maka tidak sah. Misalnya telinganya segini, terputus setengah, atau kurang dari setengah, masih boleh. Artinya yang terputus kurang dari setengah, yang tertinggal itu masih lebih banyak istilahnya. Itu masih boleh, sah untuk dipakai kurban. Tapi jelas sah, tapi pahalanya apa? Sedikit. Pahalanya sedikit.
Tapi kalau yang hilang dari setengah itu terpotong lebih yang hilang dari telinga setengah atau lebih, berarti tidak sah. Demikian juga tanduk. Terputus misalnya, kecelakaan atau sengaja orang potong, dilihat kalau yang terputus lebih dari setengah berarti tidak sah. Kalau kurang dari itu, yang tertinggal setengah atau lebih masih boleh. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. La bayyinatul maradi wa la bayyinatul awari bi an khasafat ainuha wa la qa'imatul ainaini ma'a dhahabi absarihima. Kemudian beliau menyebutkan cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ustaz, kalau tidak terpenuhi syarat sah hewan kurban Ustaz, tapi tetap dia sembelih di hari Idul Fitri, Idul Adha, dia sembelih, tetap dia sembelih. Dagingnya tadi daging apa? Daging sedekah biasa, bukan hewan kurban. Itu kalau tidak terpenuhi. Kata beliau, la bayyinatul marad, tidak sah kalau sakitnya itu nampak. Sakit pada hewan itu nampak, kelihatan. Kalau sakitnya nampak, kusta misalnya. Kusta dapat lihat tempel bagian kakinya pada tidak boleh. Berarti kebalikan dari perkataan beliau ini, kalau dia punya penyakit tapi tidak nampak, boleh. Dia punya penyakit dalam, bagian dalam misalnya, atau bagian hidung, di bagian dalam itu ada yang luka dan tidak kelihatan dari luar, masih boleh dia. Tapi kalau kelihatan, nampak cacatnya, lukanya, penyakitnya, tidak boleh. Wala bayyinatul awar, dan tidak sah yang nampak awar. Nampak apa ini? Buta. Awar itu buta sebelah matanya, sebelah mata hilang, tidak bisa melihat, tidak boleh, tidak sah. Bi'anin khasafat ainuha wa la qa'ibatul ainain bi absar, penjelasan dari mata. Demikian juga ada matanya, kelihatan, mata kelihatan tapi tidak bisa melihat. Ada begitu? Ada, matanya kelihatan, tidak, matanya itu tidak tertutup, terbuka tapi tidak bisa melihat. Itu sama dianggap apa? Cacat yang tidak sah juga untuk disembelih sebagai hewan kurban. Wala ajfa'u, dan ajfa' wahiyal hazilatul lati la mukha fiha, yaitu hewan yang kurus banget, tidak ada daging, majalan tinggal tulang, dapat lihat organ semua tulang aja. Tidak boleh jadi hewan kurban. Mau dipersembahkan sama Allah kok, penyakitan, jangan. Wala arja'u, dan juga yang arja tadi, ajfa, kurus, tidak ada daging, dapat lihat tulang. Wala arja la tutiku masyan ma'a sahihatin, arja pincang yang tidak bisa berjalan bersama teman-temannya untuk cari makanan. Arja itu pincang. Kalau pincang sedikit masih boleh berjalan, cari makan masih boleh. Tapi kalau pincang yang sudah parah, tidak bisa menjangkau perjalanan jauh untuk cari makan, itu tidak boleh, tidak sah dijadikan hewan kurban. Wala hatma wa hiya allati dhahabat thanayaha min asliha,
Begitu juga hatma kata beliau, yang hilang giginya min asliha. Thanaya gigi apa ini? Gigi seri di muka ini langsung copot, so tak cabut, nah tidak boleh. So omong, baik onta, kambing atau sapi atau kambing. Wala asma wahia mangkasar gilafu korniha. Asma adalah yang pecah tanduknya, habis tanduknya pecah. Ini berbeda dengan yang dilahirkan memang tidak ada tanduk, itu sah. Ini tidak ada tanduk dia, cuma putus, kecelakaan, jatuh atau memang sengaja dikeluarkan. Wala khosiyun majbumun, dan juga tidak sah khosiyun majbumun, mandul karena terputus kemaluannya. So tidak ada DP senjata, tolong Rasul, tidak ada setacam, tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau sekedar mandul masih ada yang bergantung-gantung sah. Wahia mazhaba aktsar udhuniha. Kemudian tidak boleh juga kata beliau abba ini adalah yang kebanyakan telinganya hilang atau kebanyakan tanduknya hilang. Jadi tanduk kalau cuma sedikit yang terlepas, tak putus masih boleh. Tapi kalau lebih banyak yang terlepas tidak boleh, tidak sah. Paham di sini? Jadi kalau antum mau korban, lihat tanduknya putus, kecelakaan atau apa, antum lihat. Kalau yang putus lebih banyak daripada yang tersisa, maka tidak boleh, tidak sah. Kalau yang terputus sedikit boleh, masih sah, tapi tidak afdol ya. Kecuali tidak ada, kurang itu yang dia punya, nah sudah. Tapi kalau masih ada, pilih yang lain. 10 ekor sehat-sehat ini misalnya, so bapak nyaki, DP tanduk setara pas, tapi masih sah untuk dipakai hewan kurban. Dia pilih yang ini misalnya, padahal dia masih ada hewan yang lain. Taib ikhwan, alhamdulillah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan hewan kurban ini, yaitu menyembelih. Cara menyembelihnya seperti apa? Kapan membaca bismillah? Bagaimana kalau dapat lupa baca bismillah? Insyaallah pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Fadhlu, silahkan. Silahkan Pak Yanto. Baik, saya mau tanya jika bisa ada waktu pertama Ustaz, yang terkait yang di nazar itu Ustaz, yang ditakyin sudah dilihatkan untuk hewan itu. Nazar lain, takyin lain. Oh ya, yang sudah ditakyin. Yang sudah ditakyin, nazar lain. Kemudian dia meninggal Ustaz, mati. Ya, itu kondisi pertama. Dan kondisi kedua, yang ditakyin ini belum sempat diberi. Saya ini masih milik orang Ustaz. Oh, nah terus Pun jual itu Ustaz. itu dulu setahun sama dapat lupa. Iya Ustaz. Taib. Bagaimana kalau yang ditakyin, yang sudah ditentukan, sudah dia tunjuk, ini yang saya mau sembelih nanti hari Idul Adha, itu kan wajib dia sembelih, dan hewan tadi sudah tidak boleh diganggu gugat, sudah jadi hewan sembelihan yang harus dia sembelih. Mati itu hewan, celaka atau sakit mati.
Beliau tidak sebutkan tadi di sini. Baik. Kalau ada unsur kesengajaan dari dia harus ganti. Ada unsur kesengajaan atau kelengah-lengah menjaga hewan tadi, maka dia harus ganti. Gantinya bagaimana? Ya beli lagi dia hewan untuk dia sembelih penggantian tadi. Ini kalau sengaja dia kasih mati itu kambing, tidak mungkin. Atau dia teledor, tidak berjaga. Sorry tunjuk baru dia tidak jaga. Harusnya kan kalau sudah ditunjuk untuk disembelih itu dia jaga, dia ikat. Harus disembelih, tidak boleh diganggu. Ini sampai dia lepas. Orang pancuri harus diganti. Paham ini? Dia harus ganti. Penggantinya itu yang dia sembelih nanti di hari raya Idul Adha. Tapi kalau dia bukan karena teledor, tidak sengaja, memang dia sudah berusaha menjaga, bahkan dia sudah taruh dalam kandang, misalnya dia sudah ikat kasih makan, orang pancuri, atau ada sesuatu jatuh pada dia mati, maka seperti itu gugur, tidak wajib kewajiban. Karena itu kan sudah tertayin, itu yang harus dia sembelih, sudah tertentu itu yang harus dia sembelih. Sementara yang itu sudah mati, sudah selesai, apa yang dia sembelih? Makanya dirinci oleh para ulama, kalau ada unsur kesengajaan dari dia atau teledor menjaga, dia harus ganti. Kalau tidak teledor, dia berusaha menjaga, karena ini hewan sudah dia persembahkan untuk Allah ini, dia harus jaga. Jangan lapas bawa gitu. Boleh lapas, kalau hilang ente harus ganti. Wajib demikian. Yang kedua apa tadi, Pak? Kalau yang di tadi di Ustaz belum dibeli. Oh, tidak bisa. Kalau masih milik orang lain tidak bisa, tidak tertayin. Yang tak dia tayin ini harus miliknya sendiri. Harus miliknya sendiri, entah dia beli atau orang hadiahkan atau memang peliharaan dia. Baru dia tayin, ini yang saya mau sembelih, ini di Idul Adha. Sudah tertayin, tidak boleh diganggu gugat itu. Hati-hati jangan sampai dapat jual, tidak boleh, haram, tidak boleh. Karena sudah dia persembahkan untuk Allah. Beda kalau dia tidak tayin, belum bertunjuk-tunjuk, ini ada 10 ekor, yang mana yang saya mau anu ini? Belum, insya Allah nanti Idul Adha baru saya mau pangkas satu. Berarti belum ada yang tertayin. Jadi boleh dia jual itu satu. Tapi kalau dia suruh tunjuk 1 ekor, ini ente mana nih saya mau potong Idul Adha. So tidak boleh diganggu itu hewan. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh pakai bakaran juga kalau sapi. Ustaz boleh mau pakai bakaran Ustaz? Apa? Membajak sawah tidak boleh. Tidak boleh. Dijual apa demikian. Demikian Pak Yanto. Pertanyaan. Silakan Pak Andi. Kalau misalnya kita nazar, seandainya anak itu kalau jadi polisi ya, maka saya berhukum tahun ini. Wajib. Kalau terjadi. Tidak jadi polisi tidak wajib. Kan dia ikat dengan kalau jadi polisi. Nazar itu ada yang diikat, ada yang tidak. Kalau yang tidak diikat ya wajib. Kalau yang diikat tergantung dengan yang diikat. Kalau terjadi wajib, kalau tidak wajib. Kalau jadi polisi sampai anak, saya mau bawa kurban Idul Adha ini, tidak jadi misalnya, tidak wajib. Paham ya? Tidak wajib. Ustaz kalau dia subhanallah belum ada yang dia tunjuk Ustaz, tetap wajib, cuma belum tertayin tertentu. Jadi yang mana saja. Tapi kalau ingat, walaupun tertayin dia nazar, kalau dia sempat tunjuk juga tidak boleh diganggu lagi dia tunjuk itu. Selama dia tidak bertunjuk,
dia tidak tentukan hewan, itu hewan bisa dijual ya. Kalau ada sapi yang sudah ditarik Ustaz, ini sapi saya mau potong kurban, tapi kurban masih 8 bulan. Biar. Tapi selang berjalannya waktu sapi ini sakit, baru ini sapi dia mau jual, dia mau ganti sapi yang lebih bagus untuk dikurban Ustaz, bisa. Sementara sapi ini sudah diniatkan sudah ditarik. Boleh. Karena dia apa? Dia mau tukar sembelih, dia tukar dengan yang lebih bagus. Dengan alasan tadi itu, alasan karena sakit. Tapi kalau memang tidak ada doi, masukkan babi di motor jual sapi tidak boleh. Pokok sapi dia sotain misalnya tidak boleh. Biar 2 tahun kemudian, biar 1 tahun misalnya. Misalnya begitu soal lewat hari raya Idul Adha, sobat lain dia, ini sapi saya potong ini Idul Adha tahun depan, sudah tertain. Itu sapi ini boleh mau korek-korek, tidak boleh mau pakai pepajak, tidak boleh mau jual, tidak boleh mau kasih hadiah sama orang lain. Ini boleh. Harus mau potong di Idul Adha. Konsekuensi batain, itu jangan batain. Bak niat tadi insya Allah saya mau kurban. Jadi biar ada sapi 20 ekor yang mana belum tertain. Jadi boleh semua antum jual atau demikian. Paham ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah, mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kita dan memperberat timbangan pahala kita di akhirat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.